أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pokok bahasan tafsir surat Hud. Insyaallah kita akan bahas pada ayat yang ke-84 ya, atau 84 sampai ayat yang ke-90 ya, ayat yang ke-95 ya, 84 hingga ayat yang ke-95, pokok bahasan tentang kisah dari Nabiullah Syuaib alaihissalam. Saya akan bacakan 3 buah ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وإلى مدين أخاهم شعيبا, dan kepada kaum Madian kami utus akhahum saudara mereka Syuaiba, yaitu Nabiullah Syuaib. Qala, berkatalah Nabiullah Syuaib, ya qaumi wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu, tidak ada bagi kalian sedikit pun dari Tuhan selain daripadanya Allah. Wala tanqusul mikyal, dan janganlah kalian mengurangi takaran, wal mizana, dan timbangan. Inni arakum bi khairin,
Sesungguhnya aku melihat kalian dalam kebaikan. Wa inni akhafu alaikum, dan sesungguhnya aku khawatir atas kalian adzab yaumin, siksaan hari muhit yang menyelimuti siksaannya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, auful mikyala, sempurnakanlah takaran, wal mizana, dan juga timbangan, bil qisti, dengan benar, dengan jujur. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kurangi sedikit pun atau segala sesuatu daripada mereka, daripada manusia. Wala ta'thaw fil ardi, dan janganlah kalian menebarkan di permukaan bumi, mufsidina, kerusakan. Baqiyatullahi, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kalian, khairun lakum, itu yang terbaik bagi kalian, in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafidz, dan sekali-kali aku tidaklah menjaga, memelihara atas kalian. Hadirin rahimakumullah, insyaallah beberapa ayat dari ayat 84 sampai ayat yang ke-95, satu rangkaian cerita berikutnya dalam surat Hud ini. Jadi kalau kita sisir, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya di surat Hud ini tentang kebenaran Al-Qur'an, lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan kaum-kaum sebelum Nabi ketika mendakwahkan. Sama seperti Nabi berdakwah. Cerita yang diangkat pertama kemarin adalah surat Nuh, yaitu apa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Bagaimana pergulatannya dengan kaumnya. Lalu dilanjutkan dengan kisahnya Nabi kaum Ad, yaitu kaum soleh. Setelah itu diangkat tentang Nabi Ibrahim. Berikut dilanjutkan dengan Nabiullah Lut. Nah setelah ini Allah menceritakan tentang Nabiullah Syuaib. Maka hadirin, itulah silsilah dakwah setiap nabi. Ternyata antar nabi memiliki kesamaan misi. Begitulah juga di dalam cerita tentang kaum Madian ini. Jadi disebutnya adalah kaum Madian. Satu negeri, yaitu termasuk di antara Madian, ini Madain ya, antara Hijaz dan Syam. Wallahu a'lam bishawab tepatnya di mana, tapi dalam tafsir adalah satu wilayah yang terletak antara Syam dan Hijaz, Mekah. Jadi Mekah ke Syam. Syam sekarang adalah Yordania. Jadi kota yang terletak di antara itu. Allah Subhanahu wa taala utus dari kalangan mereka sendiri, yaitu kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib yang dikenali dalam tafsir disebutkan khatibu qaumihi. Jadi Nabi Syuaib ini adalah yang pandai orasi. Jadi khatib artinya pandai berbicara untuk mengajak kepada kaumnya. Adalah Nabiullah Syuaib. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya, kita juga mendapatkan penegasan di antaranya misalkan kaum Nabi, kaum Ad ya, kemarin juga disebutkan wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad diutus saudaranya. Di dalam ayat ini juga sama. Wa ila madyana akhahum syuaiba. Kepada kaum Nabi Syuaib, kepada kaum Madian diutuslah saudaranya. Saudaranya yaitu kaum Nabi, yaitu Syuaib alaihissalam. Semakin meninggi atau meyakinkan hadirin, dakwah itu yang paling tepat lahir muncul dari kalangan bangsanya sendiri. Maka mengapa Nabi itu mengutus ucapkan atau bicarailah manusia itu menurut bahasa kaumnya. Maka adalah tanggung jawab dan tugas kita bersama untuk memunculkan para duat, mereka-mereka yang mengajarkan menyeru agama dari kalangannya sendiri. Sebab ini jauh lebih mudah untuk diterima dibandingkan orang asing. Orang asing. Orang Dayak bagusnya ustadznya ustadz Dayak. Orang Melayu dari Melayu. Jadi orang dan seterusnya. Ini akan jauh lebih efektif karena mereka yang memahami bahasa.
memahami karakter, memahami budaya, tradisi-tradisi yang ada di lingkungannya. Di samping itu hadirin, biasanya kadang-kadang kalau sudah ada kedekatan, jadi kedekatan ini lebih mudah untuk diterima dibandingkan tiba-tiba ada orang asing datang ke satu tempat. Siapa kamu ini? Datang-datang dah nyuruh-nyuruh begitu. Jadi dia pun bukan dari kaumnya. Maka ini tentu perlu waktu. Tapi kalau dari kalangannya, maka tentu ini akan lebih mudah untuk diterima. Karenanya ini namanya strategi dan ini isyarat ya di dalam ayat-ayat ini. Kemudian juga kita belajar hadirin di dalam ayat ini bagaimana kesatuan misi dan tugas setiap anbiya. Setiap nabi di mana selalu mengawali dakwahnya dengan tauhid dan mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Persis sama juga dakwahnya setiap nabi. Nabi Nuh juga mengatakan itu, Nabi Saleh di kalangan kaum Ad juga mengatakan itu, termasuk juga Nabi Allah Syuaib ya. Ternyata semua misinya sama, yaitu mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada yang lain. Itulah hakikat la ilaha illallah, yaitu tauhid. Inilah yang menjadi pondasi dan dasarnya. Sebab dari inilah yang insya Allah akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Kalau sudah pondasinya ini rapuh, maka bangunan berikutnya akan rapuh. Tapi kalau kokoh kuat, insya Allah mampu menopang bangunan yang di atasnya. Karena itulah Nabi SAW mengajak 13 tahun. Selama di kota suci Mekah, inti dakwahnya adalah la ilaha illallah. Tentang keimanan. Nilai-nilai iman. Itulah ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah itu adalah ayat-ayat mengokohkan sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ayat-ayat hukum datang setelah iman. Maka kalau andai kata ayat-ayat hukum ini datang sebelumnya, sulit Pak beriman. Tiba-tiba datang pengharaman minuman keras, sulit orang meninggalkan. Keharaman misalkan berbuat zina, itu berat pada waktu itu. Jadi baru ayat-ayat pengharaman hukum itu setelah di kota suci Madinah. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tahapan pertama ketika kita mendakwahkan adalah dakwahkan nilai-nilai akidah, tauhid, tanamkan iman, kenalkan siapa Allah, siapa Rasulnya, dan rukun iman itu. Kita kuatkan. Jadi kenapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, ini yang menjadi misinya sehingga seluruh nabi ternyata membawa tugas tanggung jawab yang sama, kesamaan untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun nabi kecuali dakwanya satu saja. Allahu Ahad. Allah yang esa. Maka menolak semua tuduhan dan juga kebohongan ya. Kalau ada nabi yang mengajak kepada selain Allah. Jadi kepada selain Allah. Maka li basyarin ya di dalam surat di dalam surat Ali Imran ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Maka li nabiyyin subhanallah ya. Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Tidak ada satupun nabi yang diberikan oleh Allah kitab, diberikan oleh Allah hikmah dan kenabian, lalu dia mengatakan sembahlah aku selain daripada Allah. Tidak ada yang mengajak syirik. Tidak ada yang mengajak syirik. Maka ini teguran, ini dalam rangkaian apa?
ayat-ayat tentang Nabi Isa. Ayat-ayat tentang Nabi Isa. Karena sebelumnya adalah cerita tentang Nabi Isa. Bahwasanya tidak mungkin ada seorang Nabi satupun yang ketika diutus lalu mengatakan apa? Kunu ibadalli. Sembahlah aku min dunillah selain Allah. Walakin, tapi semua Nabi mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah kalian itu orang-orang yang rabbani, yaitu mengesahkan Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bantahan, terutama orang yang mengatakan bahwa ada nabi yang mengajak kepada selain Allah. Maka dibantah dengan Al-Quran. Al-Quran turun ini meluruskan kitab-kitab yang diselewengkan. Ya, kitab-kitab yang diselewengkan oleh sebagian dari rahib, pendeta, maupun juga pengikut-pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, inilah inti dakwah setiap para nabi. Lalu Allah melanjutkan tentang larangan yang menjadi kerusakan mendasar di kalangan kaum Madian ini. Berupa apa? Suka mengurangi timbangan. Suka mengurangi timbangan. Setelah diingatkan tentang wajibnya hanya beribadah kepada Allah, maka kemudian dilanjutkan dengan kerusakan-kerusakan krisis ekonomi di sini ya. Ya, di mana krisis moral dalam berekonomi. Wala tangkusul mikyala wal mizan. Ya. Adalah kerusakan cara berekonomi mereka. Yaitu berupa suka mengurangi timbangan dan takaran. Maka hati-hati, ini perilakunya kaum Madian. Maka hadirin, jadi penanaman nilai tauhid kita, ini juga nilainya ya. Jangan melupakan kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi terkait dengan atau dalam kehidupan. Maka setelah menanamkan tauhid, maka lihat ada apa di situ kerusakan. Di bidang sosial di bidang ekonomi di bidang pendidikan, termasuk juga di bidang sosial politik. Ini kalau kita lihat masing-masing nabi itu punya fokus. Jadi kalau kita ini misalkan terkait dengan dekadensi moral, selalu dikaitkan bahasanya kaum Nabi Lut. Nabi Lut, dekadensi moral terutama kaum LGBT. Lalu juga ada mereka yang mendewa-dewakan mendewa-dewakan pengetahuan, ilmu, pengetahuan, kaumnya Ad. Kaum Ad ini punya kelebihan mampu menjadikan gunung-gunung dipahat-pahat begitu indah. Maka setelah dakwah tentang tauhid, mereka diingatkan ilmunya Allah, kekuatan yang Allah berikan, kemampuan, keterampilan yang Allah berikan. Jangan sampai kemudian melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Syuaib selalu setiap kali kita berbicara masalah dan Al-Quran bicarakan tentang kaum Madian, selalu kaitannya adalah tentang kerusakan ekonomi. Ekonominya dirusak, tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Dikurangi timbangannya, dikurangi takarannya. Walaupun ini sampel hadirin, ini contoh. Contoh. Artinya apa? Semua dalam bentuk transaksi. Maka para ulama itu sampai ada yang mengeneralkan. Semua bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, maka hukumnya riba. Jadi riba itu bukan saja orang utang piutang menganakkan membungakan uang. Tapi ternyata semua bentuk transaksi yang di situ ada nilai atau nilai tidak sesuai dengan petunjuk agama, maka tidak sesuai dengan petunjuk syariah, maka ini termasuk bagian daripada riba, dengan menipu, dengan kita menzolimi, dengan kita mengurangi timbangan, dan seterusnya. Banyak macam-macam di dalam transaksi ekonomi, maka ini kaitannya juga perbaikan. Maka setelah perbaikan tauhid, lihat ada enggak perbaikan dari sisi yang lain. Kalau kita membaca Al-Quran, ya, nanti setelah ini kita tentang Nabi Musa. Setelah Nabi Syuaib nanti ini cerita tentang Nabi Musa. Selalu kalau kita berbicara tentang Nabi Musa, kita kerusakan dalam sosial politik, kekuasaan.
yang digunakan semena-mena untuk menindas dan menzalimi rakyatnya. Maka masing-masing hadirin ada fokusnya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini betul-betul ketika hadir mendapatkan semua kerusakan ini. Moralitas rusak, ekonomi rusak, sosial politiknya juga rusak. Maka Nabi memperbaiki semuanya, satu persatu. Maka Nabi diajarkan. Maka hadirin, disinilah peluang-peluang dakwah. Jadi ada dakwah dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi ilmunya, budayanya, politiknya, dan seterusnya. Seluruhnya harus disentuh oleh nilai-nilai Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dakwah yang benar. Jadi bukan hanya sekedar hadirin kita sampai pada tauhid dan akidah, tapi kita abai. Ada perkara masalah ekonomi, tidak coba untuk kita perbaiki. Ada sosial kemasyarakatan, coba juga kita turut andil. Ada masalah politik, perlu juga kita perbaiki. Ada juga masalah-masalah yang lain, pemikiran. Maka masing-masing kita coba untuk mengambil peran. Apa yang kita bisa lakukan terkait dengan perbaikan-perbaikan ini. Disitulah nilai dakwahnya. Maka menjadi da'i tidak mesti harus seorang ustadz ahli Quran. Yani, ahli ekonomi, mereka da'inya ekonom. Perbaiki ekonomi bangsa ini. Ahli sosialnya dengan sosialnya. Ahli pendidikannya melalui pendidikannya. Tapi yang diwarnai, disentuh oleh nilai-nilai petunjuk Allah. Maka di sini pentingnya hadirin. Setelah akidah kuatkan, maka ambil peran. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi kuatkan akidah, betulkan tauhidnya. Setelah itu bagaimana kita memperbaiki permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka insya Allah disitulah nilai dan peran unggulan kita. Sebagaimana isyarat-isyaratnya. Jadi setelah dakwah tauhid, dakwah tentang ekonomi. Setelah dakwah tauhid, dakwah tentang moralitas di kalangan Nabi. Di kalangan Nabi Lut kemarin ya. Begitupun dan seterusnya. Maka di sini Allah menyentuh karena problematika krusial yang dihadapi Nabi Syu'aib pada waktu itu adalah kerusakan bidang ekonomi. Yang sampelnya adalah suka mengurangi timbangan. Jadi suka nggak jujur. Takarannya ini dirubah-rubah. Hadirin, maka meskipun contohnya di sini dalam bentuk takaran seperti kita menimbang, maka berlaku juga dalam semua segmen. Hadirin, maka kerusakan bangsa ini karena mulai munculnya ini suka ngurang-ngurangi. Suka ngurangi. Harusnya 5 senti, jadi 2 senti. Harusnya 100 juta, tinggal 20% ya yang dinikmati. Ya gimana? Kualitas bangunan, baru berapa tahun, udah retak. Hancur jalannya. Ya karena ini perilakunya kaum Madian masih diwarisi. Jadi, oh Pak Ustadz, nanti kalau nggak gitu kapan kita ini untungnya? Kita udah digaji begitu. Udah dapat gaji. Jadi nggak perlu kemudian nyari, apa istilahnya, nyari yang lain-lain begitu hadirin. Maka ini tentu tantangan bagi kita. Jadi tantangan bagi kita. Jadi apalagi yang punya kewenangan. Memang tidak mudah hadirin. Jadi pejabat, tanda tangan kita ini masih laku. Luar biasa. Disitulah ya iman dan tauhidnya diuji. Nah, kalau enggak Pak, udah cepat kaya itu ya. Jadi kalau ada pejabat yang miskin berarti iman tauhidnya bagus itu. Mantap itu pelajaran tauhidnya itu. Dan memang orang yang seperti ini harusnya kita tanam begitu ya. Insya Allah yang tidak jadi wala tangkusul mikyal ya. Ini mikyal hadirin rahimakumullah. Ini yang dulu pernah terjadi di zaman Nabiullah Syu'aib. Inni arakum bi khairin. Maka Nabiullah Syu'aib mengajarkan, aku ini lihat kalian itu sudah dapat kebaikan. Jadi kalian masih ngurang-ngurangi itu bukan berarti kalian itu miskin. Aku lihat kalian ini sudah ada rezeki. Ada rezekinya, ada bagian rezekinya. Cuma karena rakusnya, sifat kurangnya itulah yang kemudian menjerumuskan suka ngurang-ngurang, nggak jujur. Gaji udah gede,
Apa kurangnya gaji ini, gaji itu kan? Subhanallah. Tapi karena ya begitulah ya. Ya gimana kalau kita nggak begini nanti kita nggak bisa nyalon lagi Pak Ustadz. Nah itulah bisikan-bisikan setan. Ya. Jadi memang kosnya besar. Memang susah ya Pak hadirin. Jadi intinya hadirin Allah Subhanahu wa taala menegur melalui lisan Nabi Allah Syuaib, kebiasaan mereka suka tidak jujur, mengurangi itu bukan karena mereka tidak punya rezeki. Maka inni arakum bi khairin. Aku lihat kalian itu sebenarnya sudah cukup. Ada gajinya, mungkin ada penghasilannya, ada sumber mata pencahariannya. Tapi kenapa masih juga mengurangi itu? Ini berarti bukan karena sifat kurangnya. Hadirin, bukan karena sekali lagi kurang kekayaannya. Tetapi memang jiwa tamaknya itu. Jadi hadirin, kita ini kalau menuruti, jadi jadi kita ini bukan karena kekurangan itu, bukan karena kekurangan rezeki ya. Jadi kita karena kurang mensyukuri ya. Mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan, karenanya ini yang sering kali yang melahirkan yang disebut oleh Nabi sifat tama. Alhaakumut takatsur. Jadi Allah sebutkan yang menghancurkan kita adalah sifat at-takatsur, yaitu tidak pernah puas dengan apa yang ada. Sehingga terus kita ini takatsur. Takatsur itu berlomba-lomba untuk terus menambah pundi-pundi. Padahal yang dimakan tak lebih apa yang masuk kerongkongan. Ya Pak ya. Subhanallah. Yang dipakai selai pakaian. Kita tidur ya paling itulah, rumah kita walaupun kita buat gedung-gedung besar-besar begitu, tetap saja kita tidurnya sebegitu. Kan begitu kan? Cuma kadang-kadang nafsu ya. Kadang-kadang ini tentu hadirin ini yang sering kali perlu dikendalikan. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan melalui lisan Nabi Allah Syuaib, inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Aku takut nanti ini yang akan mengundang bencana. Jadi jelas hadirin, tindakan-tindakan kerusakan seperti dalam soal ekonomi inilah yang mendatangkan bencana. Jadi yang mendatangkan bencana. Bangsa kita ini bukan kurangnya sumber daya alamnya. Luar biasa. Kayanya kita ini Pak. Kita ini kaya sekali. Kenapa yang hari ini ya, tahun 2023 ini katanya diprediksi akan terjadi krisis. Krisis ekonomi dunia. Ya, krisis ekonomi dunia. Karena berbagai macam posisi. Bahkan di Inggris itu sudah pakai ganti kayu bakar. Akibat Rusia menyetop dari minyaknya ya, ke Eropa. Mereka kelimpungan mereka. Sehingga akhirnya mereka saling bertarung. Saya pun juga akan menahan ini. Macam-macam begitu. Tapi ternyata alhamdulillah Indonesia ini relatif stabil. Kenapa? Sumber daya alamnya lengkap di sini Pak. Walaupun kita nggak pakai support dari luar, masih tetap bisa eksis kita. Luar biasa. Kalau diurus lebih bagus lagi, insya Allah. Kita yang akan menyetok ini makanan dunia ini. Cuma kenapa kita kok di mana-mana? Beras impor, garam impor, ikan impor, semuanya. Cabai impor. Ya Rabbi, ini berarti ada yang salah urus sebenarnya ini. Ada yang salah urus. Maka minimalnya, jadi bukan minimalnya ya, ini sesungguhnya bentuk daripada azab ya. Bentuk daripada azab. Ketika kapan kita kurang jujur dalam mengelola. Intinya. Gak jujur dalam mengelola. Subhanallah. Luar biasa. Jadi bangsa kita ini kaya. Cuma hanya banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Yang suka ini nih. Suka ngurang-ngurangi ini. Ngurang-ngurangi. Sehingga dah kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masya Allah. Di segelintir orang, apa yang sering kali disebut dengan oligarki. Jadi oligarki ini ya. Negara ini dikendalikan oleh oligarki. Orang-orang tertentu yang gak punya perasaan dan gak berpihak kepada masyarakat. Maka jiwa-jiwa ini akibat apa hadirin? Akibat tidak ditanamkan tauhid, itu masalahnya.
Nilai-nilai iman itu kurang ditanam. Maka sebenarnya sumbernya ini di sini nih. Sumbernya ini dakwahkan u'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Inilah tanggung jawab kita semua. Pejabatnya, mari kita kembali menanamkan iman. Mari dakwahkan tauhid, dakwahkan ibadah, dakwahkan akidah. Tanamkan kepada para pejabat kita, para ekonom kita, para pendidik kita. Maka insya Allah mereka ada rasa takut. Nah sekarang ini kenapa nggak ada yang takuti? Kata orang mengatakan Indonesia ini Tuhan pun nggak ditakuti, katanya begitu ya. Tuhan pun nggak ditakuti. Ini tanggung jawab kita bersama hadirin. Tanggung jawab kita bersama. Maka perlu sekiranya kita rubah ini pola pendidikan. Pendidikannya ini basis kita. TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMU-nya. Tambahkan itu jadwal agamanya. Penanaman imannya, akhlaknya ini. Ini kuncinya di sini nih. Kuncinya di sini. Jadi kalau kita sekarang ini merasakan apa yang ada, hadirin, ini 20 buah dari 20 tahun kemudian. 20 tahun yang lalu, mohon maaf. 20 tahun yang lalu, ketika di masa-masa orang-orang yang kurang bertanggung jawab, dalam tanda kutip orang sekuler. Orang sekuler mengirimkan orang-orang belajar Islam dari negara mereka. Hari ini mereka memetik buahnya. Kita merasakan betul. Luar biasa penatnya. Jadi orang baik itu terkucil di negeri sendiri. Jadi orang baik itu tuduh macam-macam. Ini akibat kelalaian kita. Kelalaian kita. Sehingga yang berbau Islam, berbau kebaikan, berbau Arab, begitu ya. Banyak tudingan-tudingan. Ini dua buah adalah buah 20 tahun yang lalu. Ketika negeri ini melalui menteri agamanya, melalui ininya, kebijakan-kebijakannya itu berpihak kepada sekulerisme. Maka hadirin memang kita harus sadar hari ini. Umat Islam, tanam hari ini nanti yang memetik 20 tahun yang akan datang. Kalau kita nggak melek hadirin, menanamkan ibadah kepada Allah, akidah Islam, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak sadar-sadar, maka akan jauh lebih berat lagi. Bangsa ini akan jauh lebih berat. Maka tanggung jawab kita bersama bagaimana agar hidupkan nilai-nilai agama. Pendidikan-pendidikan agama. Pendidikan yang berbasis pesantren, pendidikan yang berbasis agama. Ini alhamdulillah Muhammadiyah punya peran luar biasa. NU-nya, pesantrennya. Dan pendidikan-pendidikan Islam ini harus kita tumbuhkan kepercayaannya. Citranya harus kita perbaiki. Karena di sini yang nanti bukan sekarang hadirin. Buahnya 20 tahun yang akan datang. Nanti baru akan tampak itu. Karena memang pendidikan itu lama buahnya. Gak macam kita bangun masjid, Pak. Bangun masjid 2-3 tahun selesai, Pak. Tapi bangun orang manusia ini puluhan tahun. Makanya mengapa luar biasa supportnya. Supportnya. Dan ini diperlukan. Saya kemarin tidak hadir karena saya umroh, tapi termasuk undangan. Jadi pemerintah Saudi mengumpulkan di Jakarta seluruh alumni Timur Tengah. Dan bagaimana mereka mereview kembali bagaimana peran-perannya, peran dakwah ya. Karena ternyata memang begitulah ya. Sekarang ini mereka melalui pendidikan. Disekolahkan di sana, disekolahkan di sana. Alhamdulillah. Terutama di pemerintahan Saudi cukup luar biasa perhatiannya kepada kita. Jadi memberikan beasiswa yang begitu luar biasa dan sudah ribuan ya alumninya. Jadi karena memang perubahan itu melalui pendidikan. Dari dulu termasuklah para nabi. Para nabi itu diutus untuk mendidik. Maka hari ini kalau Australia, Amerika, mungkin mana, negara-negara sekuler itu berlomba-lomba untuk membuka sama keran-kerannya itu. Tapi mereka ingin mencetak, meletakkan orang-orang. Jadi di negara itu cara yang paling efektif. Maka hadirin mesti kita waspada, ini salah satu pendidikan di mana ternyata kuncinya dari ibadah, tauhid, dan iman, baru ketika itu nggak kita tanamkan, terjadi masalah-masalah kemudian. Moralitas, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi ya. Maka setelah perintah ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nabiullah Syuaib, beliau secara bertahap. Jadi fokusnya di ayat yang ke-85 ini mulai setelah larangan untuk mengurangi,
sempurnakanlah. Sempurnakanlah timbangan dan takaranmu. Jangan kurangi. Kalian sudah dapat rezeki yang baik. Apa enggak cukup? Sempurnakan. Nah, kadang-kadang kita ini hadirin kalau orang nggak punya iman, tauhid tentang rezeki, seringkali kita dengar, Pak Ustadz, kalau kita jujur kapan kita untung? Kalau terlalu jujur, kapan kita untung? Ini slogan yang harus dirubah. Jadi bahwasanya kalau kita khianat itulah yang membuat rezeki kita terhambat. Orang nggak lagi percaya dengan kita. Jadi orang pun juga tidak nyaman ya ketika bertransaksi dengan kita. Akibat karena kita kurang profesional ini ya dalam prinsip agama ini, nggak jujur kita dalam melakukan transaksi. Sempurnakan al-mikyala wal mizana bil qist. Sempurna. Maka dalam Islam itu hadirin takaran itu sempurna. Jadi kita diajarkan adil, jangan sedikit pun menzolimi. Maka ada hukum-hukum ya dalam Islam itu. Ya kita nggak boleh makan harta sekecil apapun yang bukan hak kita. Kalau bukan hak kita, kembalikan. Jadi kembalikan. Maka masing-masing ada transaksinya. Apakah ini transaksi jual beli kah? Atau transaksi yang sifatnya utang piutang, pinjam meminjam ya. Ini biasanya ada profit, ada non profit. Ini biasanya begitu. Masing-masing sudah ada letaknya. Alhamdulillah hukum transaksi ekonomi Islam ini sudah sangat lengkap. Dan ada pakar-pakarnya di bidangnya insya Allah. Jadi wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jadi yang terkecil sempurnakan takaran, baru kemudian tabkhasu, jangan kurangi dalam segala hal, lebih umum. Wala ta'tau fil ardi mufsidin, dan jangan kalian berjalan di permukaan bumi melakukan kerusakan. Ini lebih umum lagi, membuat kerusakan secara umum. Jadi termasuk hadirin, kita tidak jujur dalam transaksi, ini dikaitkan oleh Allah dengan bentuk kerusakan di permukaan bumi. Maka itulah yang mengundang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 86-nya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Syuaib memberikan nasihat, baqiyatullahi khairun lakum. Baqiyatullah artinya apa yang dititipkan, apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Dari rizki dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, khairul lakum, itu yang terbaik, itu yang berkah. Jadi inilah Nabiullah Syuaib ya. Bagaimana beliau itu mengajarkan dalam ekonomi. Yang kalian dapatkan sesuai dengan petunjuk Allah, itu yang lebih baik. Dan insya Allah berkah dunia akhirat. Baqiyatullahi khairun lakum. Maka hadirin cukuplah apa rezeki yang halal. Rezeki yang halal sesuai dengan apa? Sesuai dengan usaha kita, ketentuan yang telah kita lakukan. Insya Allah itu jauh lebih baik. Meskipun tampaknya sedikit. Tapi berkah insya Allah. Dibanding kelihatannya banyak, tapi dengan cara tidak benar, tidak jujur, ini yang akan mengundang apa? Hadirin mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Artinya hadirin, orang yang yakin akan rezekinya, bahwa apa yang Allah tetapkan, Allah bagikan kepadanya secara benar, transaksi yang halal, insya Allah ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang beriman. Orang yang yakin saja. Makanya seakan kalau orang ini masih mau ceperan-ceperan yang gak jelas itu, yang syubhat-syubhat itu, maka seakan-akan Allah ingatkan kalian masih belum beriman. Kalian belum yakin. Maka Allah ingatkan, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana alaikum bihafidz. Penutup ayat 86 ini Allah ingatkan, aku tidak akan menjagamu. Artinya hadirin, aku hanya bisa menyampaikan. Memang para anbiya itu tidaklah untuk menjaga. Kalau Allah sudah mendatangkan siksaannya, tidak ada satupun yang menolak. Tapi tugasku, wa ma ana alaikum bihafidz. Ini kata Nabiullah Syuaib. Aku hanya menyampaikan, selebihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 buah ayat dulu ini. Ternyata memang ayat ketika kita tadabburi selalu ya hadirin tidak bisa waktu ya
tidak mencukupi. Mudah-mudahan insya Allah ini penggal pertama dari pelajaran dakwah Nabiullah Syuaib kepada kaum Madian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, pelajaran, dan mudah-mudahan mampu menjadi spirit bagi kita, terutama untuk membina kejujuran dalam bermuamalah. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan dan manfaatnya mari kita tutup dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.